Halo, selamat siang, hiring partner semua, para instruktur, tamu undangan, dan rekan-rekan seperjuangan di Hikdebate. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dila, background saya adalah S1 Ilmu Komunikasi, dan di sini saya berperan sebagai full stack developer, di mana saya bertanggung jawab untuk bagian fitur holiday planning, tour guide, kemudian bagian user, favorit, dan juga destinasi, mulai dari server, kemudian testing, layouting, wiring, dan debugging. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendi Akbar Agustiawan. Background saya adalah jurusan Fisika Murni. Role saya di project ini sebagai full stack developer. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami yang kami beri nama adalah Hopland. Yang dimana Hopland adalah aplikasi yang akan menawarkan destinasi wisata yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenapa sih harus Hopland? Kami ingin memberikan pengalaman berlibur yang berbeda menuju ke lokasi dengan pemandangan terbaik yang jauh dari kemacetan, polusi, ataupun keramaian kota. Namun, belum banyak orang-orang yang tahu mengenai lokasi tersebut. Tepatnya yang ada di daerah tempat tinggal kami, yaitu adalah Nusa Tenggara Barat, di wilayah Lombok, dan juga Sumbawa. Nah, melalui aplikasi ini juga sekaligus kami berharap untuk memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi maupun teknologi. Oke, next. Nah, di aplikasi Hopline ini kami menyediakan beberapa fitur yang nantinya akan dapat membantu user dalam proses perencanaan berlibur, memilih rute perjalanan terbaik, mengatur budgeting, hingga memilih wisata terbaik di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, aplikasi ini kami kerjakan berdua, di mana timeline pengerjaan proyek ini kami lakukan selama 5 hari saja, di mana pada hari pertama kami melakukan brainstorming dan juga idea, kemudian pada hari berikutnya kami melakukan testingan, dan pada hari ketiga kami berfokus untuk development bagian back-end, dan kami lanjutkan untuk layouting front-end, dan di hari terakhir kami berfokus pada proses wiring dan juga pengerjaan fitur aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai tampilan aplikasi kami, berikut adalah cuplikan demonya. Nah, sebelumnya kami telah melakukan testingan terhadap aplikasi kami dengan jumlah total testingan sebanyak 44 testingan, di mana hasil coverage-nya itu mencapai rata-rata 98%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang sudah kami buat dapat berjalan dengan baik. Nah, ini adalah tampilan halaman home dari aplikasi kami ketika user sudah login, di mana ketika user menekan tombol explore destinasi, maka kita akan diarahkan ke halaman destinasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk mendapatkan informasi detail dari suatu destinasi, maka kita bisa ke halaman detail. Halaman detail akan menampilkan informasi lengkap dari suatu destinasi wisata yang ada. Nah, di halaman detail ini juga kita bisa mengetahui lokasi dari setiap destinasi yang ingin kita kunjungi. Nah, selain itu juga kita dapat membooking tour guide yang tersedia untuk setiap lokasi destinasi yang ada. Kemudian pada aplikasi ini juga user dapat menambahkan destinasi ke list favorit dengan cara berikut. Nah, setelah menekan tombol tersebut, maka destinasi akan tersedia di halaman favorit. Nah, jika user ingin menghapus destinasi ini dari halaman favorit, maka kita tinggal menekan tombol berikut, maka destinasi akan hilang dari list favorit. Oke, selanjutnya pada aplikasi kami, user juga bisa melakukan perencanaan berlibur ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, caranya cukup mudah, di mana user bisa membuat planning berlibur dengan melakukan inputan berupa judul untuk planning liburannya kali ini. Kemudian, user bisa memilih tanggal keberangkatan dan juga tanggal kepulangannya. Nah, lalu ketika tombol add diklik, maka user akan diarahkan pada list-list wisata yang dapat dikunjungi untuk berlibur di wilayah kami.
Nah, di sini user dapat memilih sesuai dengan keinginannya, dan nantinya Hopline akan langsung menunjukkan arah menuju masing-masing destinasi. Nah, lalu ketika disubmit, nanti akan tertera bagian summary yang sekaligus juga akan ada prediksi biaya yang harus disiapkan jika ingin berkunjung ke beberapa tempat tersebut. Nah, untuk detail lokasi, kami juga merangkumnya di bagian schedule list. Nah, di sini juga sudah kami rangkum mengenai lokasi yang sudah dipilih, dan juga kami bisa menandai lokasi yang sudah dikunjungi dengan status komplit. Nah, tepat ketika tombol diklik, maka lokasi wisata akan langsung berkurang di bagian map. Nah, begitu pula jika kita tiba-tiba berubah pikiran dan ingin meng-cancel lokasi wisata, kita langsung bisa mendelete saja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kami juga memiliki layanan tour guide yang akan membantu pewisata yang baru pertama kali mengunjungi wilayah kami, ataupun orang-orang yang tidak memiliki partner untuk berlibur. Nah, tadinya kami juga sudah menyediakan di bagian destinasi list, destinasi detail, sehingga user tidak perlu kebingungan lagi untuk mencari tour guide terdekat. Nah, aplikasi kami juga sudah full responsif, sehingga user tidak harus membawa laptop kemana-mana untuk mengakses aplikasi kami. Melalui mobile phone juga sudah tersedia layanannya. Baiklah, demikian demo dari aplikasi kami. Oke, berikut akan kami jelaskan sedikit gambaran mengenai flow aplikasi, di mana di dalam Hopline ini kami menyediakan beberapa layanan. Nah, untuk bagian homepage destinasi dan juga tour guide, user tidak perlu melakukan login dan bebas untuk melakukan eksplorasi di dalam aplikasi dan juga mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai destinasi wisata. Nah, namun baru nanti ketika ingin menambahkan list atau tur perjalanan, mereka akan harus login karena kami melakukan autentikasi terlebih dahulu. Oke, next. Nah, adapun untuk test tag yang kami gunakan pada proyek ini, antara lain di sisi backend kami menggunakan Express.js, Node.js, PostgreSQL, SQLite, JSON Web Token, dan Backup.js. Sedangkan untuk testingannya kami menggunakan Jest dan Supertest. Nah, di sisi front-end-nya itu kami menggunakan React.js, Redux dan React Leaflet untuk menampilkan map. Pada saat kami mendevelop aplikasi ini, kami menemukan beberapa challenge atau tantangan di antaranya yaitu menggunakan library yang belum pernah kami coba sebelumnya untuk menampilkan map dan posisi destinasi secara real. Selain itu juga kami berusaha mewujudkan fitur yang dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat. Dan tantangan terakhir yang kami hadapi adalah permasalahan device yang kurang mumpuni untuk menghandle mobile apps, sehingga kami membuat website yang responsif agar user dapat menggunakan website kami di mobile. Sedangkan untuk sukses story yang kami dapatkan selama mengerjakan proyek ini adalah mampu berkolaborasi dan bekerja sama tim dengan baik, serta melatih problem solving untuk setiap keterbatasan yang kami hadapi. Selain itu juga kami berhasil mendevelop aplikasi yang dapat digunakan baik di mobile maupun di PC atau komputer. Serta melalui aplikasi ini kami dapat berkontribusi untuk kemajuan daerah asal kami dengan mengenalkan destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih.